لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسر. Barang siapa yang salat isya'nya berjamaah, maka dia di dalam jaminan Allah, lindungan Allah, tanggungan Allah, asuransi Allah, penjagaan Allah sampai pagi. Barang siapa yang subuhnya berjamaah, ya begitu juga dia dalam jaminan Allah, perlindungan Allah, penjagaan Allah, asuransi Allah, tanggungannya Allah sampai malam. Kalau subuh dan isya berjamaah 24 jam dia selalu dalam penjagaan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau udah dijagain, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mampu menembus bentengnya Allah Subhanahu wa taala, perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala? Itu baru jamaah isya sama jamaah subuh doang. Belum jamaah zuhur, belum jamaah asar, belum jamaah maghrib. Jamaah asar aja itu salat asar itu adalah salah satu salat yang sangat afdal, yang sangat mulia. Hafizu ala salawat wassalatil wusta. Jaga salat 5 waktu. Terkhususnya lagi salatul wusta. Apa itu salatul wusta? Salat asar kata ulama. Salatul wusta adalah salat asar. Emang salat asar enggak termasuk salat 5 waktu? Termasuk. Kok disebut lagi? Iya, sebab punya keistimewaan tersendiri. Itu waktu kaum musyrikin mereka berperang memerangi muslimin, mereka kewalahan menghadapi kaum muslimin. Akhirnya salah seorang mereka bilang gini, kita tungguin bentar lagi masuk waktu sholat, yang mana mereka pasti ngerjain itu sholat. Mungkin mereka lengah, kita cari kelengahan mereka saat sholat tersebut. Yakin mereka sholat? Yakin pasti, sebab sholat ini lebih mereka cintai dari dunia seisinya. Orang musyrikin yang bilang sholat apa? Sholat asar sebentar lagi. Pas sholat asar turun ayat sholat di dalam peperangan. Sehingga muslimin tetap siaga walaupun di dalam peperangan tersebut mereka tetap sholat, dan sholatnya berjamaah dan jamaahnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada dua shift, tapi setiap shift mengambil jamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ngambil jamaah bersama Nabi bagian awal terus salam begitu, atau nunggu ya, begitu. Kemudian yang ini ngambil jamaah bersama Rasulullah di bagian akhir bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu salatul wusta. Bahkan orang musyrikin tahu muslimin doyan banget sama itu salat, cinta banget sama itu salat, lebih mereka sukai dari apapun dari dunia seisinya. Dan bagi orang yang beriman, kehilangan, ketinggalan, telat daripada salat tersebut itu musibah yang paling besar. Nabi Muhammad SAW sampai bilang di dalam hadis, man fatathu salatul asr faka'annama witra ahluhu wa maluh. Itu barang siapa yang ketinggalan telat salat asar, itu bagaikan dijarah, dirampok, diculik harta, aset dan keluarganya, kata Rasulullah SAW. Artinya musibahnya itu sama kayak begitu. Cuma yang kesian orang kena musibah dia nggak berasa kalau dirinya kena musibah. Itu yang kesian. Kagak, bukan musibah. Ntar hari kiamat dia baru berasa kalau itu musibah yang terbesar. Dzalika huwal khusranul mubin. Nah, karenanya itu cari istiqamah, cari kebersamaan dengan Allah Ta'ala, dengan kita ambil nih momen-momen yang Allah Ta'ala luangkan, sediakan waktu untuk kita curhat kepada Allah, untuk kita berduaan dengan Allah, untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di salat 5 waktu ini. Sampai itu salat 5 itu di antara waktu dikabulkannya doa. Tahu kapan waktu dikabulkannya doa? Ulama bilang waktu dikabulkannya doa kata Nabi Muhammad, dubura kulli shalawat, sehabis salat 5 waktu. Sehabis salat 5 waktu. Ada lagi yang bilang sebelum salat itu juga dikabulkan doa. Sebab Nabi bilang di dalam hadis, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Fad'u, doa antara azan dan iqamah enggak ditolak oleh Allah, maka doalah. Jadi yang dikabulkan sebelum sholat atau setelah sholat, semuanya, dua-duanya, di dalam sholat juga. Sebab Allah Ta'ala pilihkan waktu sholat di waktu yang paling afdal.
di waktu yang paling mulia, di waktu yang paling agung, di waktu yang paling ijabah. Jadi gak usah repot-repot nyari kapan waktu ijabah. Nah itu waktu salat adalah waktu yang ijabah, sebelum atau setelahnya atau di dalamnya. Begitulah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang asal salatnya rapi, semuanya rapi, dunianya rapi, begitu, asal akhiratnya rapi. Tetapi tidaklah terjadi kebocoran dalam perkara duniawi, melainkan karena kebocoran dan kegagalan yang terjadi dalam perkara akhiratnya dia. Karena ada kebocoran dalam akhirat, nah imbasnya kepada dunia. Cuma kadang orang tuh dia nggak sadar kebocoran dalam perkara akhirat, melainkan kalau udah berimbas kepada dunianya dia, udah baru berasa. Begitu berasa badannya nggak enak, atau hartanya berkurang, atau ada urusan sama kantor dan pekerjaan, nah baru dia pikir apa nih sebabnya. Padahal itu tidak terjadi kebocoran, kegagalan dalam perkara duniawi, melainkan karena ada masalah di dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga hubungannya dengan Allah taala, niscaya bakalan beres urusannya. Nah ini, jadi tuh dulu tuh orang kalau mau safar katanya itu minta pesan. Nah ini pesannya, sholat 5 waktu, jaga sebaik-baiknya. Sama satu lagi, bekalin diri kita sama wirid, sama doa, sama zikir yang kita baca, yang kita rutinin. Wirid itu apa sih? Wirid itu amalan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa zikir ataupun sholat tertentu atau ibadat tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disampaikan melalui lisan para ulama. Itu disebutkan oleh Imam Al-Haddad, ada waktu-waktu tertentu dan keadaan dan situasi tertentu di mana dianjurkan kepada hamba untuk membaca zikir tertentu atau ada sunnah dan amalan tertentu, ada adabnya. Kalau ketika masuk momen tersebut dia nggak menjalankan tugas dari Allah Ta'ala di momen-momen itu, seperti zikir yang disunahkan, amalan yang dianjurkan, adab yang disampaikan, dia nggak jalankan, terus dia kena musibah, ya jangan salin siapa-siapa kecuali dirinya sendiri, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Nah itu karenanya itu ada zikir-zikir tertentu. Di antara zikir yang paling apa namanya menyeluruh itu adalah yang disusun oleh Imam Al-Haddad dari hadisnya Nabi Muhammad. Beliau bukan ngarang sendiri, itu dikumpulkan dari hadisnya Nabi Muhammad oleh Ibn Sunni, dikumpulkan lagi, diringkas lagi oleh Imam An-Nawawi, kemudian disediakan oleh Imam Al-Haddad secara siap, itu dalam Wirdul Latif beliau. Itu Wirdul Latif yang kalau dibaca paling 7 menit. Zikir yang disunahkan dibaca pagi hari dan sore hari. Kumpulan dari zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara zikir tersebut adalah ada zikir di dalamnya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man qala hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu yang membaca zikir hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali di pagi hari dan 7 kali di sore hari. Dia baca zikir ini, hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, pagi 7 kali dan sore 7 kali. Apa khasiatnya? Nabi bilang, kafahullah ma ahammahu min umuri dunya wal akhirah. Allah Ta'ala cukupin dia dari segala beban yang ngeberatin pikirannya dari perkara dunia dan akhirat. Urusan dunia dan akhirat dihandle sama Allah, diurus oleh Allah Ta'ala. Kalau dia diurus sama Allah Ta'ala, tahu beres kita. Tinggal loncang-loncang kaki aja, tinggal senderan aja, duduk manis aja, menikmati, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Pagi dan sore kita baca daripada zikir tersebut. Kemudian juga sholawat minimal pagi 10 kali, sore 10 kali. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang baca sholawat pagi 10 kali dan sore 10 kali, maka wajabat lahu syafaati, orang itu wajib mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah Sallallahu